Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi sama saya. Pertama-tama sebelum memulai pembelajaran kita hari ini akan lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai Al-Fatihah. Baik, kita bertemu pada siang hari ini ya. Kita memulai pembelajaran mata pelajaran SKI yang yaitu apa SKI ya? Yo, SKI ini apa? Akan Bapak absen terlebih dahulu ya. Ahmad Ramadhani, Santri Karisma, Fatun Fadria, Bawon, Kusuma Hanata. Ini yang tidak masuk hari ini siapa? Jadi Muslihat nggak masuk. Sakit apa? Surat izinnya ada. Ini Pak. Oh ini saja. Oh ini terkenalnya sakit ya. Orang tuanya juga tidak orang tuanya tidak mengizinkan untuk masuk pada hari ini karena kan sakit. Nah, kita memulai mata pelajaran SKI. Nah, pada minggu lalu kita mempelajari tentang langkah-langkah awal dakwah Nabi pada zaman Nabi yang sampai yang ada yang tahu. Yang pertama ini Nabi itu Nabi Muhammad SAW itu membangun nggak kelihatan ya apa murid-murid ada yang bawa spidol. Baik anak-anak kita sebelum memulai pembelajaran kita ini agar terlaksana dengan baik, Bapak ingin mengetahui gaya belajar murid-murid semua ya. Yang pertama, coba ini dijawab ya soalnya. Ini ada beberapa pertanyaan yang Bapak ajukan nanti dijawab. Yang pertama, pada waktu belajar unit tes, apakah Anda memilih yang pertama, yang A membaca catatan, membaca judul dan subjudul. Yang B meminta seseorang memberi Anda pertanyaan. Yang C membuat catatan pada kartu dan membuat model atau diagram. Jadi jawab semua. Yang kedua, apa yang Anda lakukan pada waktu mendengarkan musik? Yang pertama, yang A berkhayal, yang kedua berdendang mengikuti alunan musik, yang C bergerak mengikuti musik tersebut dan mengetukkan kaki mengikuti irama. Yang ketiga, pada waktu murid-murid memecahkan masalah, yang A membuat daftar, yang B menelpon teman, yang C menguraikan atau menganalisis masalah. Yang keempat, jika murid-murid ingin membaca untuk hiburan, itu yang A buku perjalanan, yang B cerita misteri, yang C buku yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dan memecahkan masalah Anda. Yang kelima, yakni untuk mempelajari bagaimana cara kerja komputer. Apakah murid-murid memilih
yang A menonton film tentang cara kerja komputer, yang B mendengarkan seseorang menjelaskan, yang C membongkar komputer dan mencoba menemukan sendiri. Yang keenam, apa yang murid-murid kira-kira yang apa murid-murid kira yang akan dilakukan pada waktu merasa senang? Yang A meringis, tersenyum, yang B berteriak dengan senang, yang C melompat dengan senang. Yang ketujuh, pada waktu murid-murid bercerita kepada temannya, apakah murid-murid memilih untuk yang A menulisnya, yang B menceritakannya, yang C memerankannya? Nah, itu saja. Yang kebanyakan memilih jawaban A angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Yang B angkat tangan. 4. Sama B. Hah? Sama. Ada 7 pertanyaan. Sama. Yang C angkat tangan. Cuma 2. A-nya 3, B-nya 3, C-nya 1. Berarti Mas Kusuma gaya belajarnya itu visual sama audio. Jadi bisa mendengarkan terus melihat film. Nanti akhirnya Bapak akan belajar. Yang B, yang tadi banyak B, ayo Mas Rama. Berarti gaya belajarnya adalah Visual. audio, visual. Audio. Kalau yang C berarti gaya belajarnya adalah kinestetik. Baik, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang minggu lalu itu Bapak menjelaskan tentang langkah-langkah atau strategi-strategi dakwah Nabi. Itu yang pertama. Itu ada yang tahu ya yang pertama? Yang pertama apa ayo? Nggak tahu. Wah. Berarti tidak mendengarkan ini minggu yang lalu. Oh, nggak masuk. Kemarin minggu lalu nggak masuk. Sakit apa? Diputusin ya. Wah. Besok Bapak tidak menerima kasih gitu ya. Harus masuk meskipun sakit hati. Oke. Tapi jangan bunuh diri soalnya sekarang ini lagi marak-maraknya bunuh diri mungkin karena sekarang ini lagi marak-maraknya bunuh diri mungkin karena terlalu terkekang oleh rasa percintaan atau mungkin kekeluargaan ya. Pak ngajar Pak juga. Saya ini mengajar. Ya, yang pertama ini adalah membangun masjid. Nah, yang pertama adalah membangun masjid Nabawi. Ada yang tahu Masjid Nabawi terletak di mana? Di mana ini? Ini karena faktor perang mungkin. Hah? Oh, nanti bapak saya kasih ucapan. Yang kedua itu
kaum Quraisy. Karena apa? Agar persahabatan ini tahu. Ada kamu kurang aja, bukan kamu asal dan wajib. Video cara kita. Iya toh piye. Nah, mempersaudarakan kaum muslimin jadi pada masa itu masih apa ya, masih Islam itu mungkin dipandang remeh dan sebagainya. Makanya agar tidak terpecah belah, Nabi Muhammad itu mempersaudarakan kaum muslimin agar bisa bersatu untuk menyebarkan agama-agama Islam ini ke beberapa wilayah, contohnya di Madinah, di Palestina. Nah, yang ketiga itu perjanjian dengan masyarakat Madinah. Ini juga diketahui dengan nama itu perjanjian piagam Madinah. Undang-undang piagam Madinah yang diketahui perjanjian dengan masyarakat, tapi nanti gara-gara ini perjanjian masyarakat Madinah itu ada beberapa masyarakat Madinah yang tidak suka dengan Nabi, itu menyelewengkan kekuasaan Nabi, jadi tidak peduli dengan Nabi dan itu pun membenci Nabi, dan akhirnya terjadilah beberapa peperangan, yaitu yang pertama perang apa? Yang paling besar perang apa itu? Perang Badar. Itu karena perjanjian masyarakat Madinah. Dan ini masyarakat Madinah ini mengkhianati Nabi dengan perjanjian ini dihianati. Ini kan yang pertama ini. Sekarang kita akan menonton film, menonton beberapa peperangan. Bahwa akan lihatkan film. Dan sebuah film yang menceritakan tentang kisah sejarah jatuhnya kota Konstantinopel atau yang saat ini kita kenal dengan kota Istanbul, Turki, dari Kekaisaran Bizantium Tentara Salib yang berhasil beberapa peperangan Ottoman atau Bani Utsmaniyah pada masa pemerintahan Sultan II atau yang dikenal dengan Muhammad Al-Fatih. Yang mana saat itu benteng Konstantinopel merupakan benteng terkuat dan terkokoh di dunia, sehingga bisa dikatakan mustahil untuk bisa dibobol oleh musuh. Nah, karena Konstantinopel itu adalah salah satu kayak kaum yang bukan Islam, dan itu kaum Kristen, agama-agama Kristen gitu kan. Nah, ini terjadi peperangan karena dulu itu tembok-temboknya juga tidak bisa dipecahkan, tapi ini ada beberapa tokoh Islam yang bisa menaklukkan Konstantinopel dengan cara perang yang sangat besar. Sebenarnya, walaupun film ini penuh dengan kontroversi, namun sangat seru untuk disimak. Lalu bagaimana kisahnya? Langsung saja kita simak alur cerita film Battle of Empire Petih 1453. Kerajaan Sultan Mehmed. Namun strategi busuk tersebut berhasil diketahui oleh seorang pelayan kerajaan yang selama ini menjadi mata-mata dan berhasil menyampaikan informasi tersebut kepada Hasan, kesatria kerajaan Sultan Mehmed itu.
Hingga saat utusan pasukan Konstantinopel sedang dalam perjalanan untuk mengirimkan surat tersebut, dengan gagah beraninya Hasan didampingi sahabatnya berhasil melumpuhkan mereka dan berhasil mendapatkan suratnya. Kemudian dengan segera dia memberikan surat itu kepada Sultan Mehmed. Dari sana pula Sultan Mehmed terlihat geram karena mengetahui orang dalamnya selama ini telah membelot secara halus untuk menggulingkannya. Dari kejadian itu, Ibrahim dari Karaman langsung membatalkan rencana penyerangan melawan Sultan Mehmed itu karena mereka telah mengetahui surat persekongkolan itu telah berhasil direbut oleh pihak kerajaan Sultan Mehmed. Lalu dari konflik tersebut, Sultan Ibrahim langsung mengumumkan berita untuk menyerah dan menginginkan perjanjian damai dengan Sultan Mehmed. Kemudian beliau langsung memerintahkan untuk membawa Sultan Ibrahim pengkhianat itu ke hadapannya. Peperangan dari kaum muslimin melawan Quraisy. Yüreği iman dolu halkım, Tanrı sizinledir. İki kapısı sende Nikola Mozaniko. Kreska kapısı. Sarayından eğri kapıya doğru koştular. Emredersiniz sultan. Komutan Kontarini birliklerine burada olacak. Emredersiniz Yüce Paşa. Süleyman Paşa, donanmamızın Haliç'e girmesi şart. Şalgarya kapısı. Yarmanyalı John. Emredersin. Sen Galata sırtlarını tutacaksın. Emredersiniz sultanım. Şövalye Şüseyin. Emredir efendim. Hasan, sen usta askerlerinin başında olacaksın. O kapıdan tek bir Türk'ün geçmesine izin vermeyeceğim. Sebelum melakukan penyerangan, Sultan Mehmed memberikan pilihan kepada Kaisar Konstantin XI antara menyerahkan kota Konstantinopel dengan jalan damai atau dengan cara berperang dengan pertumpahan darah. Bu durumda çok kan dökülecek. Sizin kanınız. Biz yarım kalanı tam etmeye geldik. Dengan angkuhnya, Kaisar Konstantin Ini yang pertama itu dari beberapa peperangan, ada 3 peperangan yang menaklukkan Konstantinopel ini 3 hari, dan itu pun hari yang ketiga yang bisa ditaklukkan oleh Islam. Dan dari peperangan ini ada yang bisa mengambil kesimpulan, Mas Rama? Yang bisa mengambil kesimpulan dari perang ini, dari tentara Islam melakukan peperangan kepada kaum Quraisy. Jadi kesimpulannya dari perang ini, dari tentara Islam melakukan peperangan kepada kaum Quraisy. Jadi kesimpulannya Pak Santri videonya. Enggak, maksudnya iki lho rekamanku. Nah, kesimpulan. Nah, ada yang tahu dari film ini tadi kesimpulannya apa dari peperangan kaum muslimin menyerang kepada kaum Quraisy? Ayo Pak Santri, karena kemarin habis bicara. Oh nggak boleh pacaran dulu, masih kecil ya. Iya. Besok kalau pacaran saya panggil orang tuamu, tolong beda. Sekarang ambil kesimpulan dari film kali ini. Itu memperluas wilayah Islam, Pak. Ya, Terus betul. merebut kembali wilayah yang direbut oleh kaum Quraisy. Besok saya kasih ya dia air putih ya, air zam-zam dari Mekah. Min. Pas dia Itu tadi ya, kesimpulannya itu tadi. Karena ini ada beberapa pengkhianatan dari kaum muslimin. Terus akhirnya wilayahnya itu direbut kembali agar bisa memperluas wilayah dan bisa menyebarkan agama Islam secara langsung. Nah itulah beberapa peperangan. Jadi penaklukan Konstantinopel ini sama kayak peperangan perang Badar, terus peperangan yang lain itu juga ada
juga peperangan antara saudara. Contohnya perang Uhud, perang apa itu? Ontak, perang Jamal itu kan peperangan yang antara saudaranya sendiri itu karena tidak ada rasa-rasa dendam dari keluarganya yang dikirim. Nah, itu saja ya yang bisa yang bisa Bapak sampaikan. Tugasnya dari Bapak itu Oke. Nah, itu saja yang bisa Bapak. Oke. Dari perang ini mungkin ada beberapa ya yang sekarang masih perang, contohnya di mana itu? Sekarang Palestina itu kan perang juga. Kenapa kok Palestina sama Israel itu perang? Dan itu dari dulu nggak damai-damai. Dan siapa yang penjajah dari Palestina sama Israel? Israel penjajah. Penjajah dari mana? Kok tahu penjajah? Iya. Nah, emang sih penjajahnya ini adalah Israel, bukan Palestina. Tapi kenapa? Kenapa Indonesia nggak perang? Indonesia sudah merdeka. Iya. Sudah merdeka. Dulu pas masuknya Islam itu Indonesia nggak ada perang-perang. Karena banyak jalurnya, nggak harus dari perang. Apa saja? Contoh perdagangan, perkawinan, Oh. tradisi, budaya. Baik anak-anak, nah selanjutnya tugas ini adalah Benar. nanti bapak kasih soal, habis itu dikerjakan ya. Yang masuknya Islam tanpa peperangan itu cuma ada dua. Yang pertama itu di Madinah, yang kedua itu di Indonesia. Kau tahu Pak? Hah? Dari mana? Tuh. Coba searching di Google, ada nggak peperangan? Kalau ada, tunjukin. Yang bisa diterima dengan baik, Islam bisa diterima dengan baik dengan lingkup. Mungkin dari adat istiadat masuk, akhirnya lambat laut berkembangnya agama Islam. Itu adalah strategi dakwah awal Nabi Muhammad SAW. Apakah menemukan Mas Rama? Tidak sangat banyak bacaannya. Jadi itu saja yang bisa Bapak sampaikan ya hari ini. Kurang lebihnya Bapak undur diri. Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Mengakhiri kafaratul majlis. sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa kafaratul majlis terlebih dahulu. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.